2,000 years later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifiatul Zulfa dengan NIM 25132000876 dari Prodi PBI akan merepresentasikan infografi saya yang berjudul Runtuhnya Gotong Royong di Era Modern ini. Nah, apa sih gotong royong itu? Gotong royong merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ini mengajarkan kita untuk saling bekerja sama, peduli terhadap sesama, dan juga saling membantu tentunya. Pada intinya, gotong royong itu menekankan kita kepada kegiatan sosial dan juga masyarakat. Nah, pada zaman dahulu, tidak pada zaman dahulu, sejak zaman dahulu, gotong royong ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong juga sangat berpengaruh terhadap persatuan bangsa Indonesia. Namun, pada zaman sekarang ini, gotong royong itu mulai terkikis, mulai menipis di era sekarang ini. Jadi, saya dan rekan saya akan menjelaskan faktor dan juga cara menangani masalah ini. Nah, sebelum bertemu dengan teman saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya nilai dalam globalisasi. Apa aja sih? Yang pertama itu ada karena perkembangan teknologi dan juga sosial media. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Karena apa? Di era yang sudah modern ini, di era yang full of teknologi ini, mayoritasnya para remaja itu lebih sering atau lebih menyukai berinteraksi dengan rekannya lewat media sosial daripada bertemu langsung. Alasannya sih simple ya, karena hemat waktu, hemat tenaga, dan juga hemat uang tentunya. Tapi dampak negatifnya, do you know? Ya, dampak negatifnya itu jadi mereka kurang atau mereka tidak punya rasa partisipasi dalam masyarakat dan menyebabkan sifat individualisme itu menguap. Kayak, apa sih? Kan ini pakai WA bisa, kenapa harus ketemu, kayak buang-buang time aja gitu. Terus yang kedua itu ada karena globalisasi. Nah, kenapa kok bisa globalisasi sih? Padahal globalisasi itu dampaknya sangat banyak dan sangat menguntungkan ya. Ya, makanya ini tak kasih tahu salah satu dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu menekankan pada budaya individualisme dan juga mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Ya memang kalau dilihat-lihat itu nggak salah sih, kayak kepentingan pribadi iya. Yourself first. Orang lain sekian, iya benar. Tapi ini konteksnya kayak menolong orang lain, kayak sifat acuh tak acuh gitu loh, kayak orang itu menderita, masa iya kamu harus diem aja ya, seenggaknya kayak nolong, beri apa gitu. Tapi kalau soal yang lain kayak dirimu harus lebih baik orang lain, ya itu kan hakmu, itu usaha untuk dirimu gitu. Tapi kalau ada orang lain yang kesusahan, kan kita seenggaknya membantu dia gitu. Terus yang ketiga itu ada perubahan pola pikir dalam masyarakat. Nah, hal ini membawa sifat kompetitif, menimbulkan sifat yang sangat kompetitif pada masyarakat dan sama mementingkan kepentingan pribadi dan menghalalkan segala cara agar dirinya itu menjadi paling baik di antara yang terbaik dengan yang cara tidak halal sekaligus. Agak serem sih. Ya, itu makanya kayak aku harus lebih baik dari ini, aku lebih baik dari ini, aku harus curang, aku harus ini gitu. Jadi kan kayak serem ya, jadi menganggap semua orang yang ada di hadapannya itu sebagai saingan atau musuh karena dia pengen jadi yang terkenal, paling kaya, paling menguntungkan. Nah, hal itu juga mengikis sifat nilai dalam gotong royong teman-teman. Nah, dan juga nih udah diteliti sama beberapa peneliti, runtuhnya sikap gotong royong ini disebabkan di zaman sekarang ini remaja bahkan orang-orang itu lebih mementingkan diri sendiri dan memiliki sifat acuh tak acuh atau juga individualisme yang sangat menguat. Serta masyarakat itu lebih sering mementingkan diri sendiri, kayak itu kan hidupnya dia, ngapain aku yang urus. Iya benar, tetapi kan gak ada salahnya kita kayak peduli dengan tanya apa yang terjadi atau kenapa gitu. Seenggaknya kamu gak kayak orang yang bodoh amat banget, kayak terserah dia lah, ginilah, I don't care gitu. Gak boleh gitu ya, kita kan makhluk sosial, kita harus
Bersatu, ingat sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga memahamkan dan akan dilanjutkan oleh penjelasan teman saya. A few moments later. Kaitan dengan nilai Pancasila, lunturnya gotong royong bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang mengajarkan pentingnya menjaga persatuan melalui kerjasama. Selain itu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kepedulian sosial dan kerjasama agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jika nilai gotong royong terus menurun, maka akan muncul berbagai dampak, seperti meningkatnya sikap individualisme, menurunnya kepedulian sosial, melemahnya hubungan antar warga, serta berkurangnya rasa persatuan bangsa. Kondisi ini juga dapat meningkatkan potensi konflik sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan, menghidupkan kembali kegiatan kerja bakti dan bakti sosial, mendorong generasi muda aktif dalam organisasi, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai kebersamaan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kesimpulannya, gotong royong merupakan identitas bangsa Indonesia yang harus terus dijaga. Meskipun perkembangan teknologi dan globalisasi membawa banyak perubahan, kita sebagai generasi muda harus tetap menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.